Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah kenikmatan mempelajari ilmu syar'i, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pada malam ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. Dan kita sudah masuk pada hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas tentang seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi dan mengaku dia melihat hilal, melihat bulan yang baru menunjukkan masuknya bulan Ramadan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni ra'aitul hilal." Sesungguhnya aku melihat hilal. Faqala atashhadu an la ilaha illallah. Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Qala na'am. Orang itu berkata, iya. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Orang itu berkata, ya. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Umumkan kepada manusia wahai Bilal agar mereka berpuasa besok. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban dan juga Ibnu Hibban. Wa rajjahan Nasa'i irsalahu. An-Nasa'i merajihkan
pendapat bahwa hadis ini mursal. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang apakah sahih atau tidak. Sebagian ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ini mensahihkan, yaitu Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ibnu Khuzaimah maupun Ibnu Hibban ini termasuk ulama yang mutasahil, agak bermudah-mudahan di dalam mensahihkan hadis. Nah, sebagian ulama melihat bahwa hadis ini mengandung kelemahan, seperti An-Nasai. Al-Imam An-Nasai menilai bahwa hadis ini mursal. Mursal artinya terputus sanadnya. Terputus sanadnya, tidak ada sahabat Nabi dalam sanad hadisnya. Yang ada adalah seorang tabi'i langsung menisbatkan hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung melemahkan hadis ini sebagaimana pendapat An-Nasai dan At-Tirmidzi juga. Karena di dalam sanad riwayat ini ada seorang perawi yang bernama Simak bin Harb, meriwayatkan dari Ikrimah. Nah, Simak bin Harb ini kadang memausulkan hadis ini dan kadang mengirsalkan. Memausulkan artinya dia meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi. Ini dalam sebagian riwayat. Dia menyatakan hadis ini dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah. Ibnu Abbas dapatnya dari Nabi. Sebagian riwayat ketika menyampaikan hadis ini, Simak bin Harb kadang menyatakan bahwa hadis ini didengar oleh dia dari Ikrimah, dari Nabi SAW langsung. Jadi kadang ada yang dia nisbatkan sebagai riwayat yang mursal. Ikrimah langsung Nabi, tidak ada sahabatnya. Dan Simak bin Harb ini secara asal dinilai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai perawi yang soduk. Soduk, kecuali periwayatan dia dari Ikrimah yang guncang. Periwayatan dia dari Ikrimah ini guncang. Kadang dia memausulkan, kadang mengirsalkan. Nah, dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini lemah. Kalaupun hadis ini lemah, tentang pendapat apakah seorang muslim yang menyaksikan hilal dan persaksiannya diterima, bisa dijadikan keputusan masuknya Ramadan atau tidak. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa cukup dengan satu persaksian seorang muslim yang adil sudah bisa dijadikan patokan untuk memutuskan masuknya Ramadan. Nah, sedangkan kalau pada keputusan masuknya bulan yang lain, itu diperlukan persaksian dua muslim yang adil, tidak cukup satu. Tapi untuk masuknya Ramadan, itu bisa diputuskan berdasarkan persaksian satu orang muslim yang adil. Kita sudah baca hadis Ibnu Umar sebelumnya, sebelum hadis ini, ketika Ibnu Umar menjelaskan, tara'an nasul hilal, orang-orang berusaha untuk melihat al-hilal. Fa akhbartu Nabi SAW anni ra'aituh. Kemudian aku mengkhabarkan kepada Nabi bahwa aku melihatnya. Ibnu Umar saja sendirian yang melihatnya. Fa shama wa amara an-nasa bisiyamih. Kemudian Nabi berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Maka hadis Ibnu Umar itu menunjukkan bahwa persaksian satu orang muslim yang adil cukup sebagai dasar untuk memutuskan masuknya
bulan Ramadan. Adapun pada bulan-bulan yang lain berlaku riwayat hadis fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Fa in syahida syahidan, jika bersaksi dua orang maka berpuasalah dan berbukalah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi kesimpulannya, insya Allah pendapat yang rajih adalah untuk masuknya bulan Ramadan cukup dengan satu orang yang menyaksikan hilal. Tetapi untuk masuknya bulan-bulan lain dalam bulan Hijriyah, apakah itu bulan Syawal ataukah Dzulhijjah dan yang lainnya, setidaknya dua orang yang menyaksikan. Nah, ini adalah insya Allah pendapat yang rajih sebagai dasar bagi pemerintah ketika memutuskan. Itu dari sisi pemerintah. Dari sisi kita tinggal menunggu keputusan mereka. Tinggal menunggu keputusan mereka. Nah, hadis berikutnya adalah hadis tentang keharusan menginapkan niat dalam berpuasa. Wa an Hafsah ummul mu'minin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hafsah, ibunda orang-orang beriman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Rawahul khamsah wa mal at-Tirmidzi wan Nasa'i ila tarjih waqfihi wa sahhahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, sedangkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i cenderung pada pendapat yang merojihkan bahwa hadis ini mauquf. Mauquf artinya ucapan sahabat. Ucapan sahabat maksudnya ucapan dari Hafsah bintu Umar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini secara marfu dan menganggap itu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walid-Daraqutni la siyama liman lam yafridhu minal lail. Dalam riwayat Ad-Daraqutni dinyatakan la siyama, tidak ada puasa liman lam yafridhu minal lail, bagi yang tidak mentakyin, memastikan niatnya di waktu malam. Nah, jadi terkait dengan niat puasa Ramadan, ya, niat puasa Ramadan ataupun niat puasa-puasa yang wajib lainnya, ya, puasa kafarah, puasa mengganti di bulan Ramadan, ya, atau puasa nadar, ya, puasa-puasa wajib itu seorang harus berniat di malam hari. Tidak boleh muncul niat baru setelah subuh. Nah, contoh misalkan seorang mau mengganti puasa Ramadan di bulan Sya'ban ini, di hari-hari yang masih tersisa di bulan Sya'ban, adalah kesempatan bagi seorang yang akan mengganti puasanya. Berdasarkan hadis Hafsah ini, dia harus menginapkan niat. Tidak bisa seorang ketika dia masuk di waktu pagi, ya, sekitar jam 6, nah, sudah terbit matahari, kemudian dia berkata, "Oh, saya mau puasa ganti puasa Ramadan saya." Baru muncul niat di pagi itu. Maka ini tidak diperbolehkan.
tidak bisa sebagai niat puasa wajib. Karena niat mengganti puasa Ramadan itu adalah niat untuk puasa wajib. Puasa qadha mengganti puasa Ramadan itu terhitung puasa wajib. Nah, tidak boleh baru berniat setelah lewat dari waktu terbit fajar. Nah, demikian juga seseorang yang misalkan ada rencana safar. Seandainya ada rencana safar. Dia pada malamnya dia masih berangan-angan besok safar. Seandainya sudah masuk Ramadan, ya. Dia ingin pergi ke kota yang jaraknya lebih dari 80 km. Nah, dia sudah berniat saya akan safar. Pada jam 7 dia memang belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian datang info yang memberitahukan dia tentang keadaan yang berubah sehingga dia membatalkan safar. Dalam hal ini dia tidak bisa berpuasa Ramadan di hari itu. Karena dia tidak menginapkan niat. Dia belum menginapkan niat. Sedangkan menginapkan niat itu bagian dari syarat sah puasa wajib, puasa Ramadan. Jadi puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa membayar kafarah, puasa mengganti Ramadan, dan puasa nadar. Ada 4 puasa yang masuk dalam kategori wajib. Puasa Ramadan yang pertama, yang kedua puasa mengganti Ramadan, puasa qadha. Misalnya seorang wanita berhalangan tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menggantinya itu adalah puasa wajib. Kemudian yang ketiga puasa kafarah, membayar kafarah. Banyak perbuatan-perbuatan yang di situ seorang melakukan harus membayar kafarah. Nah, melihar istrinya misalkan. Atau kafarah-kafarah yang lain. Nah, haji tamattu tapi tidak menyembelih hadyu atau kurban misalkan, itu ada puasa kafarah. Tidak sengaja membunuh seseorang, naik mobil misalkan, menyetir mobil kemudian menabrak seseorang. Nah, itu ada kafarahnya. Ada kafarah berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau memang kecelakaan itu menyebabkan meninggal dan dilakukan atas kesalahan dia, bukan kesalahan yang dilakukan oleh korban. Nah, ini puasa kafarah. Ada beberapa kafarah yang lainnya. Puasa kafarah itu terhitung puasa wajib. Kemudian puasa nadar. Seorang bernadar akan berpuasa kalau terjadi sesuatu yang dia inginkan, atau dia bernadar tanpa mempersyaratkan, saya harus puasa besok, misalkan dia bernadar. Puasa nadar itu masuk dalam kategori puasa wajib. Puasa wajib ini harus menginapkan niat. Harus menginapkan niat. Nah, niat itu cukup dalam hati. Tidak harus tidak perlu dilafatkan. Nah, jadi niat itu sudah tekad kuat mau berpuasa besoknya di waktu malam. Waktu malam adalah sejak maghrib sampai subuh. Itu adalah periode waktu malam. Dalam rentang waktu itu dia berazam untuk berpuasa besok, itu sudah niat. Nah, tidak perlu dilafatkan. Nah, kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata,
dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya di suatu hari. Di suatu hari. Faqala, kemudian Nabi bersabda atau bertanya, hal indakum syai'? Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan? Qulna la. Aisyah menyatakan tidak. Qala fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku berniat untuk, kalau begitu aku akan berpuasa hari ini. Nah. Thumma atana yawman akhar. Kemudian Nabi mendatangi kami di hari yang lain. Faqulna uhdiya lana haisun. Nah. Dihadiahkan kepada kami hais. Nah. Hais ini semacam makanan campuran antara kurma, minyak samin, dan al-aqid. Ya, sejenis makanan, al-hais. Kami mendapat hadiah hais, sejenis makanan. Faqala arinihi. Nabi kemudian berkata, bawa ke sini. Falaqad asbahtu sha'iman. Pada sejak pagi yang lalu, sejak pagi ini aku sudah berpuasa. Fa'akala. Kemudian Nabi SAW memakannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah. Dan hadis Aisyah ini menjelaskan bahwa Nabi pernah menemui Aisyah, masuk ke rumah Aisyah. Beliau belum makan dan minum atau melakukan pembatal-pembatal puasa sama sekali sejak terbit fajar. Rencananya Nabi akan makan. Bertanya kepada Aisyah, apakah engkau memiliki makanan? Nah, Aisyah menyatakan tidak ada. Nah, maka Nabi kemudian menyatakan, kalau begitu aku puasa. Nah, jadi hari itu Nabi puasa sunnah, ya, karena tidak ada makanan. Kemudian di hari yang lain, ketika di rumah istri Nabi itu diberi hadiah hais, sejenis makanan yang bernama hais, ya. Nabi kemudian sebelumnya sudah berpuasa, tapi karena ada makanan, ya, maka beliau makan. Beliau minta dibawakan makanan itu kepada beliau. Sejak pagi ini aku berpuasa. Kemudian beliau memakannya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa untuk niat puasa sunnah mutlak, seseorang tidak harus menginapkan niatnya. Tidak harus menginapkan niatnya. Nah, sebagian ulama menyatakan ini berlaku untuk seluruh puasa sunnah. Puasa sunnah. Seperti Al-Imam An-Nawawi berpendapat demikian. Nah, sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin menggabungkan antara hadis Hafsah dengan hadis Aisyah itu dalam sebagian fatwa beliau, dalam sebagian penjelasan beliau, bahwa ini berlaku untuk sunnah, puasa sunnah mutlak. Mutlak itu artinya tidak memiliki kekhususan. Puasa sunnah secara umum. Itu karena tidak ada makanan, ya sudah puasa saja hari ini. Nah, kalau puasa itu memiliki kekhususan seperti puasa Asyura, kemudian puasa puasa hari Arafah misalkan, ini adalah puasa yang bukan puasa mutlak, tetap harus menginapkan niat menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, untuk berhati-hati pada puasa-puasa yang bukan puasa mutlak, meskipun sunnah, kita berusaha untuk berniat di
di malam hari. Nah, menginapkan niat di malam harinya. Adapun kalau puasa sunnah mutlak, misalkan Senin, Kamis misalkan ya, atau puasa di hari-hari lain, nah maka kita boleh saja baru muncul niat setelah terbit fajar. Nah, baik. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis Aisyah ini menunjukkan bagaimana sederhananya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sekedar makan saja, beliau kadang tidak ada yang dimakan. Nah, kadang ada yang menghadiahkan kepada beliau, baru beliau bisa makan. Nah, ini menunjukkan zuhudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, kesederhanaan mereka. Padahal kalau seandainya Nabi ingin mendapatkan yang lebih dari itu, tentu bisa bagi beliau. Tapi beliau tidak melakukannya. Nah, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah sebagai istri yang baik, istri yang salihah. Ibunda kita, ibunda orang-orang beriman, adalah wanita-wanita yang salihah, yang berbakti kepada suaminya, mensyukuri yang ada. Nah, tidak menuntut banyak hal. Nah, jadi Aisyah menyampaikan hadis ini kepada kita sebagai pelajaran hukum puasa sunnah ketika tidak menginapkan niat di malam hari. Bukan dalam konteks mengeluh. Menceritakan keadaan ini bukan dalam konteks mengeluh. Oh, saya dulu hidupnya begini, kekurangan. Enggak. Tapi sebagai faedah ilmiah. Bagaimana pelajaran yang bisa diambil terkait dengan fikih puasa. Nah, radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh para sahabat Nabi. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini, ya, karena beberapa menit lagi sudah masuk waktu Isya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang lain dalam Bulughul Maram pada kajian-kajian berikutnya. Naam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.